Mengapa isu dinasti politik, isu neo-orde baru, isu nepotisme, isu demokrasi yang mendung, yang bertubi-tubi dihantamkan kepada Prabowo dan Gibran dan Jokowi, ternyata tidak memiliki efek elektoral yang signifikan. Bahkan dukungan kepada Prabowo dan Gibran makin lama makin tinggi dan makin tinggi, dan jaraknya dengan dua kompetitornya makin jauh dan makin jauh. Inilah respon ketika kita membaca publikasi di awal Desember oleh 5 lembaga survei, yang 5 lembaga survei ini memiliki jejak yang panjang sejak Pilpres sebelumnya, dan 5-limanya mengabarkan kemenangan telak Prabowo Gibran. Kita mulai dengan berita. Ini berita pertama mengenai konferensi pers dari LSI DNJA bahwa Prabowo Gibran sudah mencapai angka 42,9% dan jaraknya dengan Ganjar ataupun dengan Amin, pasangan Ganjar dan pasangan Amin, jaraknya sudah di atas 18%. Kedua, ini survei dari Kompas, juga di minggu-minggu yang sama di awal Desember. Prabowo memang sedikit lebih rendah di 39,3%, tapi juga di sini Ganjar dan Anies juga lebih rendah. Bahkan di sini jarak kemenangan Prabowo dibandingkan Ganjar dan Anies ini bahkan di atas 20% marginnya. Sebelumnya lagi survei indikator yang juga mengabarkan kemenangan telak Prabowo 45,8% dan jaraknya dibandingkan pasangan Ganjar dan pasangan Anies juga di atas 20%. Ini survei dari LSI yang lain, juga Prabowo dikabarkan di angka 45,6%, juga jaraknya dibandingkan Ganjar Mahfud, Anies dan Muhaimin juga jaraknya di atas 20%. Ya, padahal kita juga mendengar, membaca berita-berita sebelumnya, ini contohnya serangan bertubi-tubi dari PDIP yang menyebutkan bahwa Prabowo Gibran cerminan neo-orde baru. Sebelumnya juga budayawan, sastrawan Gunawan Muhammad diberitakan di sini menangis dan mengungkapkan kekecewaannya kepada Jokowi, dan ia menyebut Gibran didesain untuk perpanjangan kekuasaan. Sebelumnya juga komedian seperti Butet juga menyatakan di sini bahwa ia syok dan terkejut karena selama ini ia meyakini Jokowi patut jadi presiden panutan, ternyata tidak. Juga koran Tempo memberitakan banyak sekali mengenai dinasti politik ala Jokowi. Lalu kita mencoba memahami mengapa isu dinasti politik, isu demokrasi, isu nepotisme tidak memberikan efek elektoral yang kuat. Penyebab pertama kita sebut saja ini sindrom ruang diskusi. Karena isu-isu penting itu seperti dinasti politik, seperti demokrasi yang mendung, ia berhenti di ruang diskusi, ia tidak menjadi satu gerakan sosial yang merembes ke bawah, yang menggelisahkan banyak orang, yang membuat satu gerakan yang keras sekali kepada Jokowi, kepada Gibran, kepada Prabowo. Karena ia berhenti di ruang diskusi, akibatnya isu itu efeknya kecil saja, efeknya hanya di kalangan aktivis saja, hanya di kalangan sebagian terpelajar saja. Pemilih terpelajar yang jumlahnya tidak terlalu banyak, katakanlah jumlah mereka yang aktif militan untuk isu-isu itu 1 juta orang. Namun 1 juta dari total populasi pemilih sebanyak 204 juta, 1 juta itu artinya hanyalah 0,5%.
Jadi efek elektoralnya hanya 0,5% dan itu tidak signifikan. Kedua juga, pemilih Indonesia ini didominasi oleh wong cilik, yaitu mereka yang pendidikannya SMP ke bawah, yang penghasilannya itu 2 juta ke bawah, jumlah mereka adalah 55%. Untuk wong cilik ini, lain lagi efeknya, mereka justru lebih dipengaruhi oleh program Prabowo Gibran seperti makan siang dan susu gratis. Mereka juga lebih dipengaruhi oleh program Prabowo yang mengatakan melanjutkan kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar yang lebih dilengkapi lagi, dan juga mereka lebih dipengaruhi oleh aneka bansos yang memang diturunkan secara sah oleh pemerintahan Jokowi, namun efek dari ini lebih banyak diterima secara positif oleh Prabowo dan Gibran. Ini yang menjelaskan mengapa isu-isu penting seperti demokrasi itu, dinasti politik itu tidak memiliki efek elektoral yang signifikan. Kita pun memahami dan belajar di momen ini bahwa isu yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa tidak otomatis memiliki efek elektoral yang juga penting jika ia berhenti hanya di ruang diskusi, tidak meluas, merembes ke bawah ke gerakan sosial masyarakat. Demikian Ekspresi Data bersama saya Denny J.A.